Previously on the 100. I'm not going in. It's just gonna remind me of what I did to get them here. Why? How many of you are there? 63. Their queen wants Clark's power. John Dison Bilek. One Hader. Paranganai Plana. Hello, Clark. Halo Skepable fans, selamat datang kembali di channel One Click Hiburan. Film yang akan kita bahas kali ini adalah film The 100 Season 3 Episode 3 berjudul Ye Who Enter Here. Bagaimana cerita selengkapnya? Mari kita bahas alur filmnya secara menyeluruh. Pastikan tonton sampai habis dan jangan lupa untuk subscribe dulu, oke? Di Polis, Clark berada di sebuah ruangan. Lexa datang menemuinya, di mana sebelumnya Clark tidak mau menemui Lexa. Polis adalah ibu kota koalisi dan juga merupakan tempat tinggal komandan. Lexa memberitahu Clark bahwa mereka punya masalah besar, tapi Clark menganggap mereka berdua tidak punya masalah apapun. Lexa mengadakan pertemuan dengan Scarecrow saat matahari terbenam dan Clark akan dikembalikan bersama orang-orangnya. Lexa menculik Clark dan melepaskannya, itu semua untuk menyelamatkan Clark dari Ratu Azgeda. Clark marah karena Lexa telah meninggalkannya di Gunung Cuaca, tetapi menurut Lexa sudah jelas bahwa Clark tidak membutuhkan Lexa untuk menghadapi manusia gunung. Lexa menemui Clark bukan untuk membicarakan masa lalu. Lexa tidak membiarkan Clark kembali ke orang-orangnya begitu saja karena dia menginginkan sesuatu. Lexa ingin orang-orang Clark bergabung dengan orang-orang Lexa. Lexa menawarkan Scarecrow sebuah kesepakatan untuk bergabung dengan koalisinya dan menjadi klan ke-13. Dengan begitu tidak akan ada yang berani melawan Clark karena itu sama saja dengan melawan komandan. Lexa meminta Clark untuk bergabung dengannya dan tunduk kepadanya. Dengan begitu Scarecrow akan aman. Tetapi Clark tidak mau karena Lexa tidak peduli dengan orang-orangnya. Clark telah membuat Lexa terlihat lemah setelah apa yang terjadi di Gunung Cuaca. Dan kini bangsa es memanfaatkan hal tersebut. Jika Lexa ingin kekuatan One Heda, Clark meminta Lexa untuk membunuhnya dan mengambil kekuatannya. Jika tidak, Clark tidak akan pernah tunduk kepada Lexa. Setelah itu, Lexa memasuki ruang tahta tempat perwakilan dari klan lainnya berkumpul. Semua orang tunduk dan memberi hormat kecuali perwakilan dari Azgeda. Dia meminta komandanlah yang harus tunduk kepada Azgeda karena Azgeda tidak membuat perjanjian dengan musuh. Kemudian Titus mengatakan bahwa komandan tidak tunduk kepada siapapun. Tidak ada informasi yang diberikan tentang masa kecil Titus. Pada titik tertentu dalam kehidupan dewasanya, Titus menjadi Flamekeeper Grounder. Dia menjabat sebagai penasihat Lexa setelah kenaikannya. Dia menjabat 4 komandan sebelumnya. Tidak ada yang berhasil menyatukan 12 klan seperti yang dilakukan Lexa. Sebagai Flamekeeper adalah tanggung jawab Titus untuk mengawasi konklav dan pemilihan Nightblood berikutnya untuk menjadi komandan. Dia juga bertanggung jawab atas pengambilan Flame dari komandan sebelumnya dan implementasi Flame ke komandan yang baru. Titus dan tanggung jawabnya mengikatnya ke ibu kota Grounder yaitu Polis, di mana dia menghabiskan waktu mengawasi dan melindungi kuil suci. Kemudian Lexa beralih menggunakan bahasa Inggris untuk menghormati Scarecrow yang belum datang dan menyuruh Titus untuk mundur. Perwakilan bangsa es bertanya mengapa One Heda masih hidup. Jika ini menjadi kelemahan Lexa lagi, Azgeda dengan senang hati akan maju. Titus bertanya tentang pasukan Azgeda yang bergerak di dekat Polis, tapi perwakilan Azgeda menyebut bahwa itu hanyalah latihan militer. Indra menyela karena Azgeda melewati perbatasan menuju Tanah Triku dengan pasukan dalam jarak yang dekat dengan ibu kota. Mereka saling berdebat karena Azgeda telah membuat ancaman. Lexa menghentikan pertengkaran dan mengundang perwakilan bangsa es untuk mendekat dan berbicara secara pribadi di balkon karena Lexa memiliki pesan untuk disampaikan kepada Ratu Nia. Lexa menendangnya dari balkon dan berbalik untuk menanyakan apakah ada yang ingin menanyakan keputusannya.
Sementara itu, Skycrew tiba di perbatasan kota Polis. Mereka harus berjalan kaki dan Kin memberitahu semua orang untuk meninggalkan senjata dan radio mereka di dalam truk dan penjaga Lexa akan mengantar mereka ke puncak menara. Dia memberitahu Nelson dan Hill untuk tetap di dalam truk dan mengoperasikan radio. Kin melihat salah satu penjaga Arcadia memiliki peralatan medis dari Gunung Cuaca dan memerintahkannya untuk meninggalkannya. Abby mengatakan kepada Kin untuk tidak melampiaskan amarahnya pada penjaga, dan Kim menjawab bahwa memindahkan orang-orang ke Gunung Cuaca membuat seluruh agenda mereka jadi beresiko. Abby sudah tahu hal itu, tapi Abby tetap melakukannya. Abby melakukannya untuk menyelamatkan Naiko, tetapi menurut Kin membuka Gunung Cuaca untuk rumah sakit masih tidak apa-apa. Tapi memindahkan penyintas stasiun pertanian ke Gunung Cuaca itu berbeda lagi. Dan sekarang mereka harus menambahkannya ke daftar tujuan pertemuan, mencabut perintah pembunuhan Lincoln, membuka perdagangan, dan mendapatkan kembali Clark. Kin meminta maaf karena menggunakan Clark sebagai alat tawar-menawar. Abby khawatir mereka tidak akan mendapatkan Clark kembali, lalu Kin berjanji mereka tidak akan pergi tanpa membawa putri Abby. Di Gunung Cuaca, Bellamy, Raven, Gina, dan Octavia tiba menggunakan rover. Bellamy mengeluh kepada Gina tentang tidak berada di Polis karena Kin mencoba memberi pelajaran kepada Bellamy. Mereka membawa perbekalan ke Gunung Cuaca dan memasuki ruang makan di lantai 5. Ternyata tempat itu sudah dipenuhi oleh para penyintas stasiun pertanian yang sedang makan dan bersenang-senang. Pike menyambut mereka, tapi Octavia merasa tidak nyaman. Para Grounder akan mengira kalau mereka pindah ke Gunung Cuaca. Pike memberitahunya bahwa tidak ada tempat lagi di Arcadia, dan Octavia memilih untuk keluar. Tidak lama setelah itu, Sinclair datang dan memberitahu Raven bahwa dia telah 3 jam dan segera menyelesaikan masalah listrik. Di Polis, Rowan menemui Clark yang juga ditahan oleh komandan. Dia memberitahu Clark bahwa Lexa melanggar kesepakatan dengannya dengan tidak mencabut pengangsingannya ketika dia mengantarkan Clark ke Polis dengan selamat. Dan sekarang Rowan bersedia untuk membuat kesepakatan yang baru dengan Clark sehingga mereka bisa pulang. Rowan tahu apa yang Clark inginkan. Rowan melihat ekspresi wajah Clark saat dia membuka penutup kepalanya. Clark menginginkan balas dendam, begitu juga Rowan, dia ingin membunuh Lexa. Dia tidak bisa mendekati Lexa, tapi Clark bisa. Clark akan menemukan pisau di bawah ranjangnya saat Clark kembali ke ruangannya. Rowan sudah menyewa beberapa penjaga untuk mengeluarkan Clark dari Polis. Jika Clark melakukan ini, Azgeda akan mengatur koalisi dan Clark akan menemukan sekutu yang kuat pada diri Ratu Azgeda. Rowan juga mengatakan mereka semua berusaha melakukan hal terbaik bagi orang-orang mereka, dan inilah yang tepat bagi orang-orang Clark. Di Gunung Cuaca, Bellamy menemukan Octavia duduk di atas pintu samping. Dia ingin memastikan apakah Octavia baik-baik saja dan naik untuk bergabung. Menghuni Gunung Cuaca adalah sebuah kesalahan dan Grounder tidak akan pernah menerimanya. Bellamy memberitahu Octavia bahwa mereka bukan manusia gunung. Naiko dan Lincoln akan membuat para Grounder melihatnya. Kemudian Octavia ingin tahu bagaimana Lincoln bisa diburu untuk dibunuh oleh siapapun. Bahkan Lincoln tidak bisa pergi tanpa membahayakan nyawanya. Pertemuan di Polislah yang akan mengurusnya. Setelah urusan Lincoln berakhir, Octavia dan Lincoln akan pergi. Lalu Octavia meminta maaf kepada Bellamy karena dia merasa tidak cocok berada di Gunung Cuaca. Bellamy memahami hal itu dan mengatakan kepada Octavia bahwa dia akan selalu cocok dengannya. Tiba-tiba 2 penjaga datang membawa seorang tahanan. Bellamy mengenalinya bahwa itu adalah Echo. Echo adalah pengawal kerajaan Azgeda yang telah terperangkap di Gunung Cuaca dan dikurung di samping Bellamy. Sampai pada akhirnya Bellamy dan yang lainnya menyelamatkan Echo. 2 penjaga menangkap Echo karena dia mengancam pertemuannya, tapi Echo hanya berusaha untuk membantu. Bellamy menyuruh para penjaga untuk melepaskan Echo. Kemudian Echo memberitahu Bellamy pertemuan di Polis itu adalah sebuah jebakan. Seorang pembunuh sudah berada di dalam sana dan saat matahari terbenam, orang-orang Bellamy akan mati. Di sebuah ruangan yang gelap, seorang pembunuh meletakkan 1 set pisau dan membuka tudungnya untuk memperlihatkan luka di wajahnya. Di Gunung Cuaca, lampu berkedip-kedip saat Raven dan Gina berjalan bersama Sinclair ke aula makan setelah dipanggil ke sana dalam keadaan darurat. Di aula makan, Echo memberitahu mereka bahwa sebelumnya dia bersama pasukan Azgeda menuju Polis.
Eko melakukan ini karena sebelumnya mereka telah meninggalkan Scarecrow saat peperangan di Gunung Cuaca. Dia sadar bahwa itu adalah kesalahan dan sekarang mereka harus segera bergegas. Bellamy memberitahu Pike bahwa mereka dapat mempercayai Eko karena dia pernah menyelamatkan hidupnya. Sinclair datang dan bertengkar dengan Pike tentang penggunaan roket di Gunung Cuaca karena mereka tidak memiliki kode peluncuran. Tapi Raven mungkin bisa membantu mendapatkan kode peluncuran tersebut. Kemudian Bellamy memberitahu Gina agar tetap tinggal untuk membantu Sinclair dan Raven menemukan kode peluncuran. Sementara Bellamy akan pergi ke polis untuk memperingatkan Kin dan yang lainnya tentang serangan itu karena mereka tidak menanggapi radio. Seorang pembunuh yang masih bersembunyi memasang jam tangan digital dengan hitungan mundur. Dia mengiris telapak tangannya sendiri dan meneteskan darah ke dalam wadah. Kin bersama rombongan tiba di polis. Kin sangat kagum saat melihat menara. Mereka mulai berjalan-jalan di pasar bersama Abby dan para penjaga. Seorang gadis kecil meraih tangan Abby dan membawanya ke kios tempat seorang wanita sedang menggoreng makanan lokal dan menawarkan sepotong untuk Abby, tetapi Abby menolak. Kin dengan senang hati menerima makanan tersebut dan menawarkan wanita itu simbol Scarecrow dari jaket sebagai gantinya. Abby melihat bahwa Kin menyukai suasana di tempat tersebut. Kin sangat mengaguminya karena saat pertama kali memimpin bumi suasananya sangat kosong. Kemudian Abby ingin memberikan pin kanselir kepadanya, tetapi Kin menolaknya karena mereka selalu saling bertukar pin kanselir sejak mereka tiba di bumi. Lalu Abby berencana akan mengadakan pemilihan kanselir saat mereka kembali ke Arkadia. Kin tidak peduli siapa yang memakai pin kanselir, tapi yang paling penting mereka saling bersama-sama. Indra tiba dan menyambut mereka berdua. Abby berterima kasih karena sudah menjamin keselamatan putrinya. Sementara itu, Lexa sedang berlatih dengan Eden bersama dengan Nightblood lainnya. Eden adalah seorang grounder yang lahir dengan darah malam atau darah hitam, dan karena itu dilatih sejak lahir untuk menjadi seorang pejuang untuk kemungkinan menjadi komandan berikutnya. Titus memberitahu Lexa bahwa Scarecrow telah tiba. Dia memerintahkan Nightblood untuk berpasangan dan melanjutkan latihan. Menurut Lexa, Eden lebih baik daripada dia sebelum konklavenya. Kemudian mereka membahas pertemuannya dengan Scarecrow dan Titus memperingatkan Lexa tentang memusuhi Ratu Azgeda dengan menawarkan kursi kepada Scarecrow. Titus bertanya mengapa Lexa meminta Scarecrow bergabung dengan koalisinya ketika mereka berada di sana untuk perjanjian dan klan lainnya tidak akan menyetujuinya. Semua orang akan setuju ketika mereka melihat Wanheda tunduk di hadapan Lexa. Jika Lexa menginginkan kekuatan Wanheda, Titus menyuruh Lexa untuk membunuh Clark dan mengambil kekuatannya. Di Gunung Cuaca, Sinclair, Raven, dan Gina sedang menggali file komputer di pusat komando untuk mencari kode peluncuran rudal. Kemudian Gina menyarankan untuk memeriksa kode di kantor presiden. Sementara itu, Bellamy, Octavia, Eko, dan Pike tiba di perbatasan polis dan parkir di belakang truk yang dibawa oleh Marcus dan Abby. Octavia menemukan dua penjaga yang ditinggalkan Kin, namun para penjaga sudah meninggal. Itulah mengapa mereka tidak menanggapi ketika diberitahu lewat radio tentang ancaman itu. Pike menuduh Eko ini mungkin ulah Azgeda, tetapi Octavia memihak Eko karena Eko sudah membantu memperingatkan mereka. Apa yang terjadi dengan penjaga itu sudah membuktikan jika Eko berkata yang sesungguhnya. Sebelum masuk, Octavia tidak mau meninggalkan senjatanya meskipun ada peringatan tidak boleh ada senjata. Eko mengatakan dia akan membawa mereka melalui terowongan sehingga mereka bisa membawa senjata. Di polis, Clark duduk di kamarnya merenungkan pisau yang ditinggalkan oleh Rowan. Tidak lama setelah itu, Lexa masuk dan mendekat. Clark berputar dan akan membunuh Lexa dengan pisaunya. Mereka berdua terdiam sejenak, lalu Lexa meminta maaf dan Clark menjatuhkan pisaunya. Lexa tak bermaksud mengubah Clark menjadi seperti ini. Kemudian Lexa memberitahu Clark bahwa dia bebas untuk pergi dan akan diantar ke ibunya. Sebelum Lexa meninggalkan kamar, Clark memberitahu Lexa bahwa dia punya ide yang lebih baik. Sementara itu, Abby dan Kin ada di kamar Lexa menunggu Clark datang. Pintu terbuka di belakang mereka dan Clark masuk. Abby sangat senang melihatnya dan memeluknya. Tapi ada sesuatu yang harus Clark katakan dan mereka tidak punya banyak waktu. Clark memberitahu Abby dan Kin bahwa komandan telah mengubah persyaratan pertemuannya. Ini semua karena bangsa es.
Azgeda menginginkan kematian Lexa karena mereka ingin mengambil alih koalisi. Tapi menurut Abby, ini urusan Lexa dan bukan urusan Scarecrow. Kin setuju dengan Clark, jika Lexa mati maka koalisi akan pecah dan Scarecrow tidak mungkin terhindar dari perang. Scarecrow akan bergabung dengan koalisi Lexa dan menjadi klan ke-13. Itu artinya Scarecrow akan mengikuti Lexa. Abby tidak setuju karena mereka ke polis untuk merundingkan perjanjian. Clark mengatakan kepada ibunya, ini adalah hari persatuan Scarecrow. Abby bisa jadi stasiun ke-13 atau Abby bisa menjadi klan ke-13. Lagi-lagi Kin setuju dengan Clark karena Kin sudah melihat bangsa es dan Scarecrow tidak akan bisa mengalahkannya. Setelah Scarecrow menjadi klan ke-13, Abby ingin tahu apa yang akan menghentikan bangsa es. Lalu Clark menjawab Wanheda lah yang akan mengalahkannya. Saat matahari mulai terbenam, Clark melangkah ke ruang tahta dan berdiri di depan Lexa dengan disaksikan perwakilan ke-12 klan. Sementara Bellamy, Echo, Octavia, dan Pike bergerak melalui terowongan menuju poros elevator ke menara polis. Dua penjaga yang memutar roda yang menaikkan dan menurunkan elevator menghalangi mereka. Pembunuh yang dimaksud Echo sedang bersiap melancarkan aksinya dengan mengoleskan darah di wajahnya sendiri saat dia mengatakan dengan lantang dia melakukan ini untuk ayah, ibu, saudara laki-laki, dan kerabatnya. Clark berhenti di depan Lexa dan berlutut. Pike dan Bellamy menyerang dan membunuh penjaga yang menjalankan elevator. Sementara itu, Rowan adalah orang pertama yang tunduk pada Lexa setelah Clark dan perwakilan klan lainnya mengikutinya dengan Kin, Abby, dan anggota Scarecrow lainnya. Octavia kesal karena mereka membunuh para penjaga saat mereka tidak perlu melakukannya. Bellamy bersikeras mereka harus melakukannya. Mereka melanjutkan dengan menaiki tangga menuju ke lantai atas. Lexa membuka salam kepada pejuang dari 12 klan dan memerintahkan semua orang untuk berdiri. Lexa menyambut Scarecrow ke aula mereka dalam semangat, persahabatan, dan harmoni. Dan Lexa menyambut Clark Tom Scarecrow sebagai Wanheda legendaris pembantai gunung cuaca. Alasan pertemuan ini telah berubah. Mereka di sini bukan untuk merundingkan perjanjian dengan Scarecrow, melainkan untuk meresmikan Scarecrow ke dalam koalisi. Sebagai simbol persatuan ini, pemimpin Scarecrow harus menyandang tanda mereka. Abby menyerahkan kehormatan ini kepada Kin, lalu Kin membuka lengannya untuk dicap dengan tanda koalisi. Tiba-tiba Octavia, Bellamy, dan Pike menerobos masuk menahan seorang penjaga. Bellamy memperingatkan semua orang bahwa pertemuan ini adalah jebakan. Ivan, perwakilan bangsa es, memberitahu mereka bahwa tuduhan ini adalah penghinaan. Bangsa es tidak pernah menyerbu pertemuan ini dengan senjata dan melanggar hukum, tapi Scarecrow lah yang menerobos dengan senjata. Pike mengatakan mereka benar karena dua penjaga Scarecrow yang Kin tinggalkan sudah mati. Lexa bertanya bagaimana mereka mendapatkan informasi dan Octavia menyadari Echo tidak lagi bersama mereka. Alarm pada jam digital berbunyi dan pembunuh menyelesaikan ritualnya dan memakai tudungnya kembali. Dia bergerak melalui aula, terlihat bahwa dia berada di lantai 7 dari gunung cuaca. Di pusat komando, baik Riven maupun Sinclair masih belum menemukan kode peluncuran. Riven menjadi frustasi dan menyerah karena hari sudah gelap dan mereka sudah terlambat. Kemudian Sinclair memberitahunya bahwa Riven yang dia kenal tidak akan pernah menyerah. Sinclair juga tahu bahwa Riven menyerah karena cacat fisik di kakinya. Jika ada mesin yang rusak dan Riven tahu cara untuk memperbaikinya, akankah Riven tidak melakukannya? Karena mungkin itu akan sulit. Sinclair meminta Riven agar membiarkan Abby untuk membantunya. Namun Riven ragu jika dia benar-benar sudah hancur dan Abby tidak bisa membantunya. Saat Sinclair mengambil keputusan untuk menjadi mekanik gravitasi nol dengan kelainan jantung, dan sekarang dia meminta Riven untuk mengambil kesempatan tersebut meskipun Riven mengalami cacat fisik. Kemudian Gina memanggil Riven melalui radio. Gina memberitahu Riven bahwa dia tidak menemukan kode peluncuran di kantor Dante. Tiba-tiba seorang pembunuh menyekap Gina dari belakang dan menusuknya secara brutal. Riven terus berusaha menghubungi Gina saat pembunuh tersebut membersihkan meja Dante dan memicu monitor untuk mengakses program fitur kehancuran diri gunung cuaca. Dia memperlihatkan serangkaian angka yang tertulis di lengannya dan mengaturnya untuk meledakkan gunung cuaca dalam waktu 1 menit.
Setelah pembunuh pergi, Gina mencapai radio dan memberitahu Raven tentang kehancuran diri dan si pembunuh. Gina juga memberitahu Raven bahwa si pembunuh memiliki kode peluncuran di lengannya dan Raven harus menangkapnya. Pembunuh melewati ruang pusat komando. Raven dan Sinclair segera mengejar sampai dia berlari keluar dari pintu samping. Sinclair diserang oleh si pembunuh dan mereka bertarung. Si pembunuh mengalahkan Sinclair dan akan membunuhnya. Raven tiba tepat waktu dan menembak si pembunuh hingga mati. Setelah itu, Raven mencoba menghubungi Gina karena mereka mendapatkan kode peluncuran di lengan si pembunuh. Tetapi Gina tidak menjawab. Raven mulai kembali ke dalam, tapi Sinclair menghentikannya. Gina sudah mati, hitungan mundur mencapai 0 terpantul dari mata Gina dan gunung cuaca meledak. Ledakan tersebut membuat Raven dan Sinclair terpental dan membunuh semua penyintas stasiun pertanian yang ada di dalam. Di Polis, Bellamy menyadari bahwa Echo mengkhianati mereka saat Kim menyuruhnya untuk mundur. Raven memanggil Bellamy melalui radio dan memberitahu mereka bahwa Grounder telah menyerang gunung cuaca. Dia meminta maaf, semuanya lenyap, hanya Raven dan Sinclair yang selamat. Ivan, perwakilan bangsa es, memberitahu mereka bahwa itulah yang mereka dapatkan dengan memindahkan orang-orang mereka kembali ke gunung cuaca, dan bangsa es melakukan apa yang Lexa tak mampu lakukan. Lexa menyatakan perang dan memerintahkan delegasi bangsa es bersama dengan Pangeran Rowan untuk ditangkap. Abe khawatir Arcadia mungkin akan diserang selanjutnya dan Lexa memerintahkan mereka untuk pergi dan menyusun kekuatan. Indra menawarkan untuk mengawal Skycrew dan memberitahu Octavia bahwa dia berharap Octavia terus berlatih karena dia akan membutuhkannya. Bellamy memberitahu Clark bahwa mereka harus pergi, sementara Lexa memerlukan seorang duta dari klan ke-13 untuk tetap tinggal di Polis, dan Clark akan aman di bawah perlindungan Lexa. Clark memutuskan tinggal di Polis untuk memastikan Lexa menepati janjinya. Titus memberitahu komandan untuk mengumpulkan dewan perang segera mungkin. Sementara itu, Bellamy memperingatkan Clark bahwa Lexa akan selalu mengutamakan orang-orangnya dan menyuruhnya pulang. Tetapi Clark meminta maaf dan memutuskan untuk tetap tinggal. Kemudian Titus meninggalkan Clark dan Lexa sendirian di ruang pertemuan. Clark terus berpikir bagaimana bisa bangsa es bisa tahu di sana ada mekanisme penghancuran diri di dalam gunung cuaca. Lexa mengatakan mereka akan segera mendapatkan jawabannya. Lexa juga berterima kasih karena Clark tetap tinggal. Karena itulah yang terbaik bagi orang-orang Clark dan untuk memastikan bahwa Lexa tidak mengkhianatinya lagi. Lalu Lexa berlutut di hadapan Clark dan bersumpah untuk setia kepada Clark kaum Skycrew. Lexa juga bersumpah untuk memperlakukan kebutuhan Clark seperti kebutuhan Lexa dan orang-orang Clark seperti orang-orang Lexa. Lalu Clark mengulurkan tangannya dan membantu Lexa untuk berdiri. Di hutan di luar Polis, Echo berjalan melalui pertemuan beberapa duta besar. Echo memiliki pesan untuk Ratu Azkeda. Echo memberitahu Ratu Nia bahwa dia mendapatkan peperangannya berkat manusia gunung berakhir. Tanpa disangka-sangka, Letnan Emerson muncul di samping Ratu Nia dan menanyakan Clark. Ternyata Emerson lah yang memberikan kode untuk menghancurkan gunung cuaca. Echo memberitahu mereka bahwa Clark berada di sisi komandan seperti yang diperkirakan, dan Rowan putra Ratu Nia menjadi tahanan. Ratu Nia berjanji tidak lama lagi Rowan akan segera bebas dan Lexa akan segera mati. Nah, itu tadi alur cerita singkat film The 100 season 3 episode 3. Kita minta maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih sudah menonton. Abang undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.